Halo bestiku, kembali lagi di channel Daily Bunda Pet. Di video kali ini kita akan bahas tuntas cara beternak jangkrik dengan modal kecil tapi bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Buat kamu yang tertarik memulai usaha jangkrik tapi terbatas modal, video ini cocok banget. Pastikan tonton sampai habis ya. Jangkrik adalah salah satu hewan ternak yang semakin diminati karena permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk pakan burung maupun ikan. Selain itu, beternak jangkrik juga nggak butuh modal yang besar loh. Perawatannya mudah dan bisa dilakukan di lahan yang tidak terlalu luas. Dengan modal kecil, kamu bisa mulai usaha ini dan dengan perawatan yang tepat, hasilnya bisa maksimal. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Untuk beternak jangkrik, kamu perlu beberapa bahan dan alat yang sederhana. Yang pertama, kandang jangkrik. Kamu bisa pakai kotak dari triplek atau kayu ya. Jika mau lebih hemat, buat sendiri dari bahan bekas. Pastikan ukurannya cukup untuk menampung jangkrik dengan ventilasi yang baik, tapi tetap menjaga kelembapannya ya. Dan yang kedua adalah telur jangkrik. Kamu bisa mulai dari jumlah telur yang sedikit. Misalnya di 100-500 gram telur jangkrik untuk starter. Telur ini nantinya akan berkembang jadi ribuan jangkrik loh. Untuk yang ketiga ini, kita harus menyiapkan media bertelur. Untuk media tempat jangkrik bertelur, kamu bisa menggunakan wadah kecil berisi pasir yang lembab. Bisa juga gunakan tanah halus yang tidak terlalu basah. Yang terakhir adalah pakan dan air. Di sini saya menggunakan pur dan pelepah pisang untuk bahan minum serta tempat bersembunyi jangkrik. Jangkrik adalah hewan omnivora yang bisa makan berbagai jenis makanan. Untuk menghemat biaya, kamu bisa memanfaatkan pakan alami yang ada di sekitar seperti daun singkong, daun pisang, dan juga jagung muda. Ini bisa didapatkan gratis atau dengan harga yang sangat murah dari pasar. Bisa juga menggunakan sisa sayuran. Jangkrik juga suka sayuran seperti wortel dan kubis. Ini bisa memaksimalkan penggunaan sisa makanan di rumah. Bisa juga untuk menggunakan pelet atau dedak halusnya ya. Untuk mempercepat pertumbuhan, kamu bisa sesekali beri pelet ayam atau ikan yang harganya terjangkau. Kombinasi pakan ini bisa membuat jangkrik tumbuh lebih cepat dan sehat tanpa menguras modal. Tetapi di sini saya menggunakan pakan pur dan pelepah pisang. Agar beternak jangkrik tetap hemat dan hasil maksimal, kamu perlu memastikan kandang yang baik. Kandang jangkrik yang ideal harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah ukuran. Sesuai dengan jumlah jangkrik yang akan kamu pelihara, semakin besar kandangnya, semakin banyak jangkrik yang bisa dipelihara. Kedua, ventilasi udara. Pastikan ada cukup sirkulasi udara agar jangkrik tetap nyaman dan tidak mudah mati karena suhu yang terlalu panas atau lembab. Ketiga, kelembapan dan suhu. Jangkrik suka dengan tempat yang lembab dan gelap. Kamu bisa letakkan kandang di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung. Yang keempat, egg tray atau karton telur.
Karton ini bisa dimanfaatkan untuk tempat bertelur atau tempat jangkrik bersembunyi. Karton ini murah dan bisa didapatkan di pasar atau toko terdekat. Nah, setelah jangkrik ditempatkan di kandang, penting untuk melakukan perawatan yang rutin. Beberapa tips perawatan sebagai berikut. Pertama, pakan dan minumannya. Pastikan pakan selalu tersedia. Jangkrik harus diberi makan sekitar 2-3 kali sehari ya. Untuk minuman, cukup sediakan pelepah pisang. 2. Kebersihan kandang. Jaga kebersihan kandang setiap harinya ya. Buang sisa makanan yang tidak dimakan agar tidak berjamur atau menjadi sumber penyakit. 3. Adalah wadah bertelur. Ganti media pasir atau tanah setiap beberapa hari. Ini penting sekali untuk menjaga agar telur yang dihasilkan berkualitas dan bebas dari hama. Dengan perawatan ini, jangkrik akan mulai bertelur setelah 10 hingga 15 hari. Setelah bertelur, pisahkan telur jangkrik dari jangkrik dewasa untuk menghindari kanibalisme. Nah, setelah jangkrik bertelur, sekarang waktunya menetas sekitar 3 hingga 4 hari ya. Setelah menetas, anakan jangkrik bisa dipindahkan ke kandang yang khusus dengan pakan yang lebih halus seperti pur. Perawatan jangkrik kecil ini hampir sama, hanya saja pastikan pakan dan air tetap tersedia setiap harinya. Setelah sekitar 30 hingga 40 harian, jangkrik sudah siap untuk dipanen. Panen bisa dilakukan dengan menjual jangkrik dewasa ke pasar, peternak burung, atau penjual pakan ikan. Kamu juga bisa menjual jangkrik dalam bentuk telur atau jangkrik muda untuk pakan reptil. Telur jangkrik juga bisa dijual untuk dibudidayakan loh. Pastikan kamu sudah mencari pembeli atau pasar terlebih dahulu agar jangkrik bisa langsung terjual setelah panen. Jadi itu dia cara beternak jangkrik dengan modal kecil tapi tetap bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dengan perawatan yang tepat dan pemanfaatan bahan-bahan murah, kamu bisa mulai usaha jangkrik sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang tertarik untuk memulai usaha jangkrik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan tips bisnis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! If the sun refused to shine